Seekor cumi raksasa ditemukan terdampar di pantai Spanyol pada 2013 lalu. Panjangnya 9 meter dan beratnya mencapai 180 kg. Para ilmuwan mengidentifikasi spesies ini sebagai Archaeoteuthis, salah satu invertebrata terbesar yang masih hidup di bumi. Ini adalah jenis hewan yang sangat sulit ditemukan karena tempat tinggal mereka yang misterius, bahkan bagi ilmuwan selama beberapa dekade. Makanya tidak heran kalau mereka cukup sering jadi referensi untuk berbagai mitos monster laut, seperti kraken dan sejenisnya. Barulah ketika memasuki tahun 2012, hanya beda setahun dengan penemuan di Spanyol, sedikit misteri dari si cumi raksasa akhirnya terungkap. Tepatnya saat seorang peneliti bernama Tsunemi Kubodera, ahli zoologi dari Museum Sains Nasional Jepang di Tokyo, bersama rekan-rekannya berhasil merekam langsung kehidupan para Archaeoteuthis di sarangnya setelah menemukan salah satunya di Kepulauan Ogasawara yang berjarak 1000 km ke selatan Tokyo. Kemudian mulai mengikuti si cumi pulang dari kedalaman 630 meter hingga sampai di kedalaman 900 meter. Namun tetap saja, penemuan itu sama sekali tidak cukup untuk memastikan di wilayah mana sebenarnya para cumi ini tinggal. Para ilmuwan hanya bisa memperkirakan kalau mereka mungkin tinggal di perairan bersuhu rendah. Hal itu disimpulkan berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan kalau darah hewan ini tidak mampu membawa oksigen dengan baik pada lingkungan bersuhu tinggi. Ya, ada banyak makhluk misterius yang ditemukan oleh para ahli kelautan saat melakukan ekspedisi ke wilayah laut dalam. Pada bulan Agustus 2021, sekelompok peneliti dari Smith Ocean Institute atau disingkat SOI merilis berkas rekaman langka dari salah satu spesies surreal yang sangat sulit ditangkap ini, Vitreledonella ricardi atau sering juga disebut gurita kaca. Para ilmuwan menemukan hewan ini di sekitar lepas pantai Kepulauan Phoenix, wilayah terpencil yang berjarak 5.100 km dari arah timur laut Sydney, Australia. Gurita kaca ini ditemukan ketika para ilmuwan melakukan ekspedisi selama 34 hari menuju area Samudra Pasifik Tengah. Mereka terpantau oleh kapal penelitian Falkor milik SOI saat kendaraan selam tanpa awak bernama ROV yang terhubung dengan kapal sedang menghabiskan total 182 jam untuk memindai dasar laut selama ekspedisi. Saat ditemukan, para ilmuwan mendapati kalau gurita kaca ini punya sejumlah ciri yang sama dengan hewan transparan lainnya, seperti katak kaca dan beberapa jenis ubur-ubur sisir. Badan mereka ini nyaris sepenuhnya tembus pandang, juga punya saluran pencernaan yang tampak buram. Well, kita bisa menyebut itu aneh atau mengerikan, tapi jelas tidak sebanding dengan penemuan spesies baru di tahun 2012. Seekor karnivora yang bentuknya mirip alat musik harpa, yang belakangan dinamai Chondrocladia lyra, atau dalam bahasa simpelnya spons harpa. Ya, hewan ini memang diidentifikasi sebagai anggota keluarga spons laut, dan ditemukan pertama kali oleh tim peneliti dari Monterey Bay Research Aquarium Institute atau MBARI, yang saat itu sedang melakukan ekspedisi bawah laut di sekitar Teluk Monterey, California. Butuh pencarian hingga kedalaman 3.300 sampai 3.500 meter untuk menemukan hewan ini. Para ilmuwan hanya mengamati makhluk ini dari kejauhan menggunakan ROV, bukan menyelam secara langsung untuk melihat lebih dekat, seperti yang sering dilakukan oleh para pemburu kapal karam. Dan itu adalah pilihan yang tepat. Soalnya meski sekilas makhluk yang mereka amati tampak lucu karena bentuknya yang komikal, sebaiknya jangan pernah tertipu oleh penampilan makhluk ini. Sebab meski kelihatan bersahabat, mereka adalah jenis karnivora yang tergolong kejam karena selalu melahap habis seluruh tubuh mangsanya. Makanya, hewan ini sering juga disebut sebagai spons pembunuh. Para ilmuwan dari MBARI yang menemukan spons pembunuh ini memang bisa disebut salah satu kelompok peneliti paling produktif. Sebab tidak hanya sekali mereka berhasil mengidentifikasi spesies langka dalam berbagai ekspedisi. Pada bulan Agustus 2021 lalu misalnya, mereka lagi-lagi merilis video yang menampilkan ikan misterius berwarna jingga terang dari keluarga Cetomimiformes. Lokasi penemuan mereka pun masih sama, di sekitar Teluk Monterey, California. Namun jaraknya kali ini lebih dekat,
hanya 2013 meter dari wilayah lepas pantai. Lalu apa yang membuat penemuan kali ini istimewa? Bersiaplah untuk terperangah. Karena ini bukan lagi soal ukuran yang super besar atau bentuk aneh yang sulit dipercaya, tapi perubahan wujud. Ya, ikan yang ditemukan oleh para ilmuwan MBARI ini rupanya mampu mengubah penampilan menjadi 3 wujud yang berbeda, tergantung usia dan jenis kelaminnya. Saat remaja, bentuk mereka disebut tape tail atau ekor pita. Lalu saat jantan beranjak dewasa, mereka akan berubah jadi hidung besar atau big noses. Sedangkan yang betina akan berubah ke wujud whalefish atau ikan paus. Jadi wajar saja dengan perbedaan radikal dari ketiga bentuk ikan ini. Para ilmuwan sempat terkecoh dan mengira mereka berasal dari spesies yang berbeda. Namun di antara semua makhluk dalam pembahasan kali ini yang paling misterius dan mengerikan, masih tetap temuan dari para peneliti di National Oceanic and Atmospheric Administration atau disingkat NOAA. Lagi-lagi pada Agustus 2021 lalu. Temuan itu adalah spesies ubur-ubur berwarna merah darah yang nama ilmiahnya belum disebutkan oleh para peneliti. Namun sudah ada dugaan kalau hewan ini berasal dari genus misterius bernama Poralia. Mereka pertama kali terlihat selama ekspedisi pada 28 Juli 2021 oleh ROV yang sedang memindai di kedalaman 700 meter di sekitar lepas pantai Newport, Pulau Road. Beberapa gambar hewan lain juga sempat tertangkap oleh kamera. Tapi yang paling menarik perhatian adalah si ubur-ubur berwarna darah itu. Dan yang bikin parah, ilmuwan punya asumsi kalau sama dengan kebanyakan makhluk dari laut dalam, hewan temuan mereka ini telah berevolusi dengan warna merah. Itu untuk menyesuaikan dengan panjang gelombang cahaya merah yang sulit mencapai zona laut dalam. Itu artinya, meski warnanya merah, mereka akan tetap terlihat hitam karena tidak ada cukup cahaya merah untuk dipantulkan kembali ke arah pemangsa potensial. Ya, itu hanya asumsi. Kalau pastinya, para peneliti juga belum tahu banyak soal hewan ini. Makanya mereka bahkan belum sempat memberi nama ilmiah dan hanya menyebutnya sebagai ubur-ubur merah darah.